Apa jadinya jika kedua Flash bertemu di universe yang sama? Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Justice Society World War II. Dan tentu saja, video ini mengandung spoiler. Jadi bagi kamu yang tidak ingin kehilangan pengalaman menonton, silahkan tonton dulu filmnya ya. Tapi bagi kamu yang ingin tahu keseluruhan film ini secara singkat tanpa masalah terkena spoiler, maka silahkan lanjut nonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Awal tahun 1940-an, Nazi Jerman dengan pemimpinnya Adolf Hitler telah menginvasi hampir seluruh Eropa, termasuk Polandia dan Rusia. Namun, invasi ini memiliki tujuan lain. Mereka juga mencari sebuah artefak kuno yang memiliki kekuatan magis. Karena hal ini, pemerintah Amerika harus bertindak. Kolonel Steve Trevor menawarkan proposal kepada Presiden Roosevelt untuk membentuk sebuah tim yang terdiri dari para manusia super untuk membantu Amerika memenangkan perang. Pertama, ia mengenalkan seorang saintis bernama Rex Tyler. Ia memiliki cairan kimia bernama Miraclo yang jika ia konsumsi dapat menambah kecepatan dan kekuatan fisiknya dalam waktu 1 jam. Ia dijuluki sebagai Our Man. Kedua adalah Dinah Lance, seorang wanita yang memiliki kekuatan suara ultrasonik untuk melumpuhkan musuhnya. Ia dijuluki Black Canary. Ketiga ada Jay Garrick, seorang pembela kebenaran yang memiliki kekuatan kecepatan super. Ia dijuluki The Flash. Dan yang terakhir adalah Carter Hall, seorang dewa Mesir kuno. Ia memiliki kekuatan super strength dan dapat terbang dengan sayapnya. Ia mengaku ini adalah reinkarnasi keempatnya di dunia. Ia dijuluki sebagai Hawkman. Tim ini akan dipimpin oleh Wonder Woman, putri dari Dewi Hippolyta. Ia adalah warrior dari Pulau Themyscira. Di masa kini, terlihat Barry Allen dan Iris West sedang kencan piknik di Metropolis. Namun, Barry menggunakan kecepatan supernya untuk mempersiapkan piknik tersebut, dan itu membuat Iris kesal. Karena tujuan mereka piknik adalah untuk menjauh dari pekerjaan, termasuk pekerjaan Barry sebagai superhero. Perdebatan pun merembet hingga Iris menanyakan keseriusan Barry tentang hubungan yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Belum selesai mereka berdebat, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Iris menyuruh Barry untuk memeriksanya sebagai The Flash. Ternyata terjadi pertarungan antara Superman dan Brainiac, di mana pada saat itu Superman kewalahan mengalahkannya. Untung saja Flash datang dan menyelamatkan Superman yang kaki tangannya terikat oleh pasukan Brainiac. Ternyata Brainiac sudah memiliki rencana untuk mengalahkan Superman. Ia memiliki peluru kryptonite yang siap ditembakkan untuk membunuhnya. Untungnya saat Brainiac menembakkan peluru tersebut, hal itu sempat dilihat oleh Flash. Flash pun mengejar peluru tersebut agar tidak mengenai Superman. Namun, ia berlari terlalu cepat sehingga membuatnya memasuki Speed Force. Di dalamnya, ia mendengar suara Dr. Fate yang menyuruhnya berlari mengikuti suaranya, yang membawanya ke masa lalu, di mana para member Justice Society dan Nazi sedang berperang di Prancis. Kedatangan Barry membuat bingung para member Justice Society yang sempat menganggapnya musuh. Namun, untungnya Barry berhasil meyakinkan mereka bahwa ia datang dari masa depan dan bukanlah musuh. Ia membuktikannya dengan mengalahkan tentara Nazi dan menyelamatkan Steve Trevor dari kecelakaan pesawat. Setelah pertempuran tersebut, Barry dan para anggota Justice Society kembali ke camp. Di sana, Barry mengetahui bahwa Justice Society of America atau disingkat dengan GSA adalah tim beranggotakan para superhero yang bersifat rahasia. Mereka bahkan mempunyai koresponden perang sendiri, seorang jurnalis yang bernama Shakespeare yang bertugas untuk membuat berita bohong untuk menutupi keberadaan GSA. Barry pun bertemu dengan Shakespeare, sang responden perang, dan merasa mengenalnya. Tak lama kemudian, Steve Trevor datang dengan membawa bunga dan memberikannya kepada Diana dan berkata ingin melamarnya sambil menunjukkan cincin yang telah dibawanya. Namun, Diana menolaknya dan pergi sambil membawa bunga yang diberikan Steve. Ternyata lamaran ini dilakukan Steve tiap hari, dan Diana selalu menolaknya. Namun Steve tetap melakukannya karena Diana pernah berkata padanya, suatu hari nanti ia akan menerimanya. Oleh sebab itu, ia selalu mencoba melamarnya tiap hari. Ya, Steve Trevor adalah bucin. Misi mereka berikutnya adalah untuk memecahkan sebuah kode yang Steve Trevor dapat dari Intel. Satu-satunya orang yang bisa memecahkan kode tersebut adalah pria yang memiliki kekuatan magis yang sekarang menjadi tahanan Nazi dan berada di sebuah kastil di Bavaria. Tugas mereka adalah menemukannya dan memintanya untuk memecahkan kode tersebut. Barry pun diajak untuk ikut membantu misi mereka dengan mengabaikan resiko time paradox yang akan terjadi apabila Barry terlibat dalam timeline ini. Barry pun setuju untuk bergabung.
Sesampainya di kastil, para member GSA, Barry, dan Shakespeare berhasil melumpuhkan para penjaga. Shakespeare menyelamatkan salah satu tahanan, namun tahanan tersebut malah terkejut dan mengatakan, "Ternyata itu kau." Dia bilang kau akan datang. Seakan-akan dia sudah menanti kedatangan Shakespeare untuk menyelamatkannya. Lalu tahanan tersebut memberi sebuah paket yang terlihat seperti kostum berwarna merah dan biru. Shakespeare pun bingung. Namun belum sempat ia bertanya, penjaga datang dan menembaki Shakespeare. Namun Shakespeare tak terluka sedikit pun. Tak lama kemudian, penjaga tersebut pun dilumpuhkan oleh Wonder Woman. Wonder Woman pun terkejut melihat Shakespeare tidak terluka. Padahal penjaga tersebut menembak Shakespeare beberapa kali ke tubuhnya, bahkan ada yang tepat mengenai kepalanya. Namun malah peluru tersebut yang penyok. Wonder Woman bertanya, apakah ia kebal? Shakespeare merendah dengan mengatakan bahwa ia hanya punya kulit yang tebal. Wonder Woman pun berkata jika ia memiliki kekuatan, seharusnya ia menggunakannya untuk melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikannya. Clark pun berkata bahwa selama ini ia hanya mengawasi saja. Kemudian ia mengaku bahwa nama aslinya bukanlah Shakespeare, melainkan Clark Kent. Dari sini pun Barry terkejut, ternyata Shakespeare adalah Superman. Lalu Barry bertanya tentang orang tua Clark, dan Clark mengatakan bahwa Martha dan Jonathan Kent meninggal dalam kecelakaan saat ia berumur 3 tahun. Kemudian ia tinggal di panti asuhan. Setelah menjelaskan hal tersebut, Clark mengeluarkan tahanan tersebut dari penjara dan pergi meninggalkan mereka. Dari sini Barry menyadari bahwa ia bukan berada di masa lalu, namun ia berada di Earth yang berbeda. Alias, Barry bukan melakukan time travel, melainkan perjalanan antar universe. Menyadari hal tersebut, ia lalu pergi untuk memberitahukannya kepada Jay Garrick. Sementara itu, Jay Garrick, Hawkman, dan kawan-kawan berhasil menemukan sang pemecah kode yang ternyata adalah Dr. Fate, yang menjadi tahanan tentara Nazi dan terlihat kurus dan sekarat. Saat melihat Dr. Fate, Hawkman kaget dan mengenalinya dari kehidupannya yang sebelumnya. Ia pun memberikan kode tersebut kepadanya untuk dipecahkan. Dr. Fate pun memecahkan kode tersebut dan ternyata adalah sebuah koordinat. Tak lama kemudian, Barry datang. Ia pun kaget melihat Dr. Fate, sosok yang membimbingnya untuk masuk ke universe ini, dan bertanya bagaimana caranya agar ia bisa kembali pulang ke universe-nya. Dr. Fate berkata ia dapat pulang, namun ia harus menyelesaikan misinya di sini. Mendengar hal tersebut, Jay Garrick terkejut dan mengatakan bahwa ini adalah Earth 1, Earth yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Dr. Fate menghilang begitu saja. Para member GSA kemudian melacak koordinat yang telah dipecahkan oleh Dr. Fate dan mengarahkan mereka ke segitiga Bermuda, yang menurut Hawkman adalah tempat legenda. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana menggunakan kapal selam. Dalam perjalanan, kapal mereka diserang dengan bom barel yang dijatuhkan ke bawah laut oleh tentara Nazi. Wonder Woman pun turun dengan keluar dari kapal dan melemparkan kembali bom tersebut ke kapal tentara Nazi dan mengenai kapal mereka. Walaupun begitu, mereka tetap menjatuhkan bom laut yang lebih banyak. Namun tiba-tiba datang pasukan misterius dari laut yang menghancurkan bom baril tersebut dan mengusir kapal tentara Nazi. Pasukan misterius tersebut pun mengarahkan kapal selam milik GSA untuk mengikuti mereka. Ternyata mereka adalah pasukan tentara Atlantis dan mereka dibawa ke sebuah outpost milik Atlantis. Sampainya di sana, mereka disambut oleh penasihat Raja Atlantis dan mengatakan bahwa raja mereka, yaitu Aquaman, ingin bertemu dengan mereka. Sesampainya di sana, Wonder Woman pun memperkenalkan diri pada Aquaman dan memintanya untuk membantu mereka mengalahkan Nazi. Aquaman pun setuju untuk membantu mereka. Namun kemudian sang penasihat berbisik kepada Aquaman. Lalu Aquaman mengajak para member GSA untuk mengikutinya ke sebuah ruangan. Sesampainya di ruangan tersebut, para member GSA dikurung oleh Aquaman. Mereka pun terkejut mengapa Aquaman melakukan hal tersebut. Ternyata Aquaman telah dikendalikan pikirannya oleh sang penasihat yang sebenarnya adalah villain bernama Psycho Pirate, di mana Psycho Pirate mempengaruhi Atlantis untuk bersekutu dengan Nazi dan berencana menguasai dunia ketika Nazi berhasil mereka hancurkan. Dari situ pun ia mengaku bahwa kode yang mereka dapat adalah jebakan untuk membawa para member GSA ke Atlantis. Dalam kondisi tersebut, para member GSA mencari cara untuk keluar dari kurungan tersebut. Barry dan Jay memiliki ide. Karena mereka berdua menjadi lemah karena saling menyerap kekuatan Speed Force, mereka memutuskan untuk menggabungkan kekuatannya agar bisa menembus lantai tahanan. Mereka berhasil melakukannya dengan Barry berhasil lolos dan mengeluarkan mereka dari kurungan tersebut. Setelah bebas dari kurungan, Wonder Woman pun membagi tim GSA menjadi 2 tim, di mana ia dan Barry akan mencegah Aquaman untuk mengeluarkan monster dari The Trench, sedangkan Hourman dan yang lainnya pergi ke New York, tempat di mana para Nazi dan Atlantean akan menyerang. Barry dan Diana pun menuju The Trench untuk mencegah Aquaman melepaskan monster tersebut. Di sana mereka bertarung dengan Aquaman, di mana Wonder Woman sempat terpengaruh oleh kekuatan Psycho Pirate. Wonder Woman dan Barry kalah, dan akhirnya Aquaman yang dalam pengaruh Psycho Pirate berhasil melepaskan monster tersebut dari The Trench. Sementara itu, para pasukan Atlantis datang untuk menyerang kota. Para member JSA pun tak tinggal diam. Mereka bertarung dengan para pasukan Atlantis untuk melindungi para penduduk. Dalam pertarungan ini, para member JSA sempat unggul, hingga Aquaman datang membawa para monster dari The Trench dan menghancurkan seisi kota.
Hawkman membagi tugas bahwa ia dan Black Canary akan menangani monster yang besar, sedangkan sisanya bertugas untuk mencegah monster-monster lain masuk ke kota. Namun dalam pertarungan tersebut, Hawkman diserang monster saat terbang dan jatuh dari ketinggian yang mengakibatkan ia tewas. Ini menyebabkan Black Canary sangat terpukul atas kematiannya. Selain itu, Hourman juga terluka karena tertembak oleh pasukan Atlantis. Jay-Garrick dan Black Canary berhasil mengalahkan para monster. Sementara itu, Wonder Woman dan Aquaman saling bertarung sengit satu sama lain, hingga akhirnya Wonder Woman berhasil mematahkan trident Aquaman. Kejadian ini membuat pengaruh dari Psycho Pirate hilang dan membuatnya sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan menghancurkan seisi kota. Ia menyesal dan kemudian menarik mundur pasukan dan monsternya untuk kembali ke dalam laut. Namun ternyata semua belum berakhir. Tak lama kemudian pesawat Nazi datang untuk membombardir kota. Steve Trevor terkejut, kemudian ia ditusuk oleh Psycho Pirate dengan trident Aquaman yang patah, sebelum akhirnya Flash melumpuhkannya. Para member JSA kebingungan untuk menghentikan pesawat tersebut, karena tak satupun dari mereka yang bisa terbang, kecuali Hawkman yang sudah tewas. Namun tak lama kemudian tiba-tiba pesawat Nazi tersebut meledak. Ternyata itu ulah dari Shakespeare alias Clark Kent yang sudah berubah menjadi Superman dengan memakai kostum merah birunya yang ia dapatkan dari tahanan. Setelah berhasil meledakkan semua pesawat, Superman mendarat dan bertemu dengan para member JSA. Ia lalu berkata bahwa sudah saatnya ia terlibat dan menggunakan kekuatannya untuk membantu. Sementara itu, Diana baru menyadari bahwa Steve terluka dan semakin parah. Diana mencoba memanggil dokter, tapi Steve bilang itu tak perlu. Kemudian, Steve yang dalam keadaan sekarat mengeluarkan cincin dan mencoba melamar Diana untuk terakhir kalinya. Kali ini, Diana menerima lamaran Steve. Namun belum sempat Steve memasangkan cincin ke jarinya, kematian sudah menjemputnya. Setelah pertempuran tersebut berakhir, Barry sadar ia harus kembali ke dunianya. Ia pun berpamitan dengan para member JSA. Kemudian saat ia berpamitan dengan Wonder Woman, ia memberikan cincin lamaran Trevor kepada Barry dan mengatakan kepadanya untuk jangan melakukan kesalahan yang sama. Barry pun menerima cincin tersebut. Kemudian Barry bersama Jay-Garrick berlari untuk dapat menuju Speed Force dan mengembalikan Barry ke dunianya tepat di momen saat ia sedang akan mengambil peluru Kryptonite. Barry yang baru datang menangkap peluru Kryptonite tersebut dan melemparkannya kembali ke Brainiac dan membunuhnya. Superman pun berterima kasih kepada Flash. Kemudian Flash berkata pada Superman bahwa Brainiac bukanlah ancaman terakhir di bumi. Kemungkinan akan banyak musuh yang datang dan membawa kerusakan. Ia lalu menawarkan Superman untuk membentuk sebuah aliansi superhero untuk menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut pun disetujui oleh Superman, dan kemungkinan ini akan menjadi awal terbentuknya Justice League di universe ini. Barry kembali piknik bersama Iris dan mengisahkan perjalanannya ke Earth 1. Setelah bercerita, Barry kemudian melamar Iris dengan cincin yang diberikan oleh Wonder Woman kepadanya. Dan tentu saja, lamaran itu diterima oleh Iris. Dan akhirnya, scene ini menjadi penutup dari cerita di film ini. Tamat. Itulah dia alur cerita film Justice Society World War II. Semoga bisa memberikan kamu gambaran singkat tentang ceritanya. Dan bagi kamu yang sudah pernah menonton, semoga bisa menjadi pengingat alur ceritanya jika kamu tidak sempat nonton ulang filmnya secara full. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu mendapat notifikasi tiap saya upload konten baru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!